Selamat datang di channel resmi RK Office Store. Kali ini kita akan bahas cara membuat ID iCloud darinya Apple. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Tentunya caranya sangat bervariatif, bisa menggunakan website, bisa menggunakan pengaturan dan sebagainya. Nah, dalam video ini kita akan menggunakan yaitu dengan cara dari aplikasinya langsung, yaitu dari App Store. Nah, tentunya kalau Anda yang sudah memiliki email, Anda bisa langsung masuk di dalam pertengahan. Tapi ketika Anda baru yang istilahnya pengguna dari iPhone, kita harus membuat email dulu. Contohnya nih ya, kalau sudah memiliki email, Anda bisa langsung aja masuk ke App Store. Tapi dengan catatan harus ada pakai data atau WiFi yang tersedia. Kita masuk App Store, kemudian setelah masuk Anda pilih di bagian atas. Di sini ada profile. Kalau Anda sudah memiliki email ya, di atas ini. Untuk masalah yang ini, izinkan atau tidak ini bebas saja. Misalkan jangan izinkan, kemudian di bagian profile atas kita klik. Lalu di sini buat ID Apple. Nah, ketika Anda sudah memiliki email, Anda bisa langsung mengikuti proses selanjutnya, misalkan dengan mengisi. Di sini ada beberapa ya, kalau kita lihat ya, kita tunggu dulu karena memang lagi loading, dan memang iPhone ini baru aja kita register awal. Nah, contohnya seperti ini maksud kami, ada email, ada kata sandi, kemudian menyetujui, dan next berikutnya. Tapi ketika Anda belum memiliki email, pengguna baru dari iPhone, dan tidak memiliki email sama sekali, kita langsung bisa masuk ke Siri. Atau browsingnya kalau memang ada Chrome, bisa Chrome dan sebagainya. Nah, di sini kita pilih yang paling nyaman aja, paling enak adalah Google. Artinya kita akan fokus untuk membuat email dulu. Nah, di sini kita bisa tetap logout atau kita pilih langsung login di sini. Nah, di bagian login ini kita akan pilih di bagian bawah sini ada keterangannya buat akun baru. Buat akunnya ini buat pribadi aja, untuk penggunaan pribadi saya. Di bagian sini kita klik. Lalu kemudian di sini kita akan masukkan nama depan dan nama belakang. Misalkan di sini kita gunakan ya, kita misalkan aja SE, kemudian di sini iCloud ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita pilih di selanjutnya, kemudian di sini kita isikan tanggal lahir kita, misalkan tanggal berapa. Anda bisa pilih di bagian sini misalkan ya. Kemudian di sini Anda isi juga, kemudian gender atau jenis kelamin, pria atau wanita. Kemudian di selesai kita pilih ya, di sini selesai. Lalu kemudian next atau berikutnya, kemudian di sini kita pilih yang sesuai dengan hati kita. Di sini ada referensi langsung dari pihak iCloud-nya, dari pihak email maksud kami. Ada iCloud-nya seperti ini referensi emailnya maksud kami ya, referensinya. Kalau Anda tidak suka, Anda bisa buat alamat Gmail Anda sendiri. Tapi nantinya kalau memang tidak sesuai, pasti akan direkomendasikan dengan yang sesuai. Anggap aja kami sudah suka lah, kami ambil yang iCloud SE5. Oh, ini aja, SE iCloud 5. Aja ya, nomor tengah ya, yang tengah-tengah. Kemudian kita selanjutnya atau next. Lalu di sini kita buatkan sandi. Sandinya biasanya harus yang rumit supaya mudah diterima dari Google-nya. Misalkan kita buat tadi kan adalah SE ya. SE, kemudian di sini underscore misalkan seperti ini ya. Terus tadi kita buat iCloud gitu kan. Terus kemudian angka 5 baru titik. Misalkan seperti itu. Kita buat lagi yaitu S-nya besar, kemudian E, kemudian underscore, kemudian di sini iCloud, kemudian di sini angka 5 titik, harus sama ya. Tampilkan sandi, kita bisa cek sama atau tidaknya. Ternyata saya juga salah nih, di bagian atas harusnya adalah S-nya kecil. Nah, di sini kita bisa rubah dulu. Ada kesalahan ya. Memang agak susah ya, karena memang ini adalah iPhone SE, sudah agak sedikit jadul nih iPhone-nya. Kalau zaman sekarang kan sudah wow ya. Nah, sekarang kita akan next di sini password dulu nih. Anda siapkan juga password di rumah Anda. Kemudian iCloud 5 sudah sama, selesai, dan kita pilih selanjutnya. Ternyata pilihan sandi yang lebih kuat ya kan. Kita bisa perhatikan di sini bahwa sandinya masih lemah kategorinya. Berarti seperti apa ya? Kita coba dulu. Ini bagus nih kalau seperti ini. Artinya apa bagusnya? Kalau salah dia akan memberitahu dulu. Jadi nantinya tidak merasa kita tersalahkan dua kali. Kalau dari awal seperti ini kan enak ya. Jadi kita coba menggunakan titik, apakah disetujui atau tidak. Ternyata belum juga. Oke, kalau gitu kita tambahkan lagi angkanya 555. Kemudian di atas juga kita tambahkan angkanya 555. 5-nya ada 4 kali, selesai. Kita coba ya. Nah, di sini sudah bisa. Nah, kemudian tambahkan alamat email pemulihan. Anggap aja tidak ada, kita pilih lewati. Nggak usah lah ya, lebih baik. Nah, di sini emailnya sudah ada ya. Suruh meninjau dulu, yaitu SE iCloud 5. Kita pilih berikutnya.
Nah, kemudian setelah syarat dan berlaku, ini Anda naikkan ke atas dan pilih setuju aja. Saya setuju. Kemudian setelah saya setuju, di sini email kita ternyata sudah jadi dengan sangat mudahnya ya. Dan perlu kita ingat ya, di sini email kita apa? Kita klik di sini SE iCloud 5. Lalu kemudian kita masuk ke aplikasi App Store tadi. Nah, di sini suruh isilah email karena kita kan baru membuat email, yaitu SE iCloud 5. Tadi seperti ini @gmail.com. Nah, tadi kurang lebih seperti ini. Sandinya kita samakan aja. Tadinya kalau tidak salah sandinya seperti ini ya. Malah lupa juga kami ya. SE iCloud 5-nya 4. Nah, seperti ini. Kita samakan sama dengan sandi email aja. SE tadi titik ya. Kami lupa juga nih. iCloud. Ya tadi titik. Keempat. Oke, selesai. Kita pilih yang paling bawah ini, menyetujui syarat dan ketentuan. Ini kan kalau bahasa Indonesia biasanya otomatis. Kemudian di sini kita pilih berikutnya, apakah sandi sesuai atau tidak. Kita tunggu, ternyata tidak sesuai ya. Kata sandinya di atas ini agak tersalahkan atau salah. Jadi kita akan ganti kata sandinya di atas ini, kemungkinan tidak sesuai. SE titik. Yang paling susah kalau menurut kami itu adalah pada saat membuat sandi. Kalau lainnya prosesnya enak aja. Karena sandi ini harus benar-benar yang cocok antara bawah dan atas, dan kemudian di samping itu pula harus kuat. Contohnya seperti ini, kita akan benarkan lagi iCloud, kemudian 1234. Di sini aja sih permasalahannya. Jadi harus benar-benar disiapkan kata sandi tidak dapat memiliki lebih dari 2 karakter identik berurutan. Oke, berarti ya udahlah kita bedakan kata sandinya. SE kita coba underscores, kemudian di sini iCloud. Kemudian di sini angka 5 dan titik seperti itu ya. Oke. Untuk sandi iCloud dan sandi email kita itu berbeda boleh. Ini tidak sama ya, karena kita membuat baru. Ini sandinya berbeda boleh. Tapi kalau mungkin bisa sama, itu alhamdulillah. Jadi tidak begitu banyak mengingat sandi. Kita coba sekali lagi. Nah, ini baru berhasil. Kemudian di sini nama depan kita bisa isikan SE, nama belakangnya iCloud. Kemudian di sini tanggal lahir. Tanggal lahirnya ini sesuai dengan punya Anda. Sebenarnya bebas juga tidak masalah. Misalkan kita di sini isikan aja. Sebenarnya bebas saja perihal ini. Kemudian di sini kita bisa klik selesai atau berikutnya juga boleh. Nah, kemudian setelah berikutnya di sini Anda pilih yang tidak ada. Karena ketika Anda pilih yang pembayaran melalui Dana, GoPay, Shopee Pay, maka akan Anda istilahnya akan disuruh membayar terus. Makanya kita pilih di tidak ada. Nah, disinilah posisinya ya, atau letak daripada supaya iCloud kita gratis. Ada kartu kredit juga di bagian atas. Intinya tidak ada. Kemudian di sini harus kita isi. Untuk melihat mana aja yang kita isi, kita bisa cara ngetesnya adalah menggunakan berikutnya kita klik. Maka akan ada warna merah, artinya ini adalah yang wajib kita isi. Jalannya kita isi sembarang aja. Misalkan jalan hutan panjang, misalkan ya. Hutan panjang, misalkan seperti ini. Kemudian di sini panjang. Kenapa agak salah ya? Agak salah terus. Oke. Kemudian di sini yang warna merah aja. Kota Jakarta Pusat, misalkan seperti ini. Kemudian provinsinya kita pilih ya. Kalau provinsi sudah ada di bagian sini, kita milihnya. Kita pilih DKI Jakarta dan selesai. Lalu karena merahnya sudah kita isi semua, yang warna hitam nggak usah diisi, nggak masalah. Berikutnya aja. Kemudian di sini kita tunggu ya. Nah, dan di sini adalah verifikasi nomornya baru kita isi. Nah, untuk mengisi nomor ini ada 2 tempat. Kalau di sini adalah yang istilahnya kode provider baru di belakangnya. Contohnya, kalau misalkan simpati ada beberapa ya, misalkan seperti ini 0821. Kemudian kita pindah ke sebelahnya. Kalau kita teruskan di sini maka tidak akan berhasil. Kemudian di sini baru sebelahnya, atau misalkan 0817, 0819. Kemudian baru kita geser kursornya ke arah sebelahnya. Baru lanjutkan. Misalkan seperti ini ya, misalkan. Lalu setelah seperti ini, yang lainnya tidak perlu dihiraukan, Anda bisa langsung berikutnya. Kemudian di sini kita tunggu lagi karena memang loading, dan akan ada verifikasi ke nomor yang kita masukkan tadi. Anda menunggu ya, kita tunggu dulu adanya verifikasi. Yang nomor tersebut kita masukkan. Kita masukkan di sini. Misalkan seperti ini ya, kita masukkan contohnya.
ini salah. Nah, kurang lebih seperti ini. Baru konfirmasi. Ini biasanya dikirim melalui SMS, kemudian akan dilanjutkan ke email. Nah, dimana supaya dapat kita inbox daripada email tadi, kita kembali ke Siri. Nah, di sini kan di sini tadi atau Safari ya. Safari ya, ternyata bukan Siri ya. Kemudian di sini intinya adalah buat browsing aja. Nah, di sini kita bisa langsung klik di bagian yang ada keterangan SE tadi. Bisa kita pilih dikelola akun. Atau kalau Anda tidak mau seperti ini juga sebenarnya bisa nih, contoh seperti ini. Kita langsung ambil yang ada titik-titik di sini. Yang lebih cepat caranya adalah kita klik bagian titik. Kemudian di sini kita masuk aja langsung ke Gmail. Biar cepat ya, seperti ini caranya. Kita akan coba mempercepat kembali dari beberapa yang masih bisa dilakukan percepatan. Kemudian dari Gmail sini kita tunggu dulu. Nah, ada seperti ini bla 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 bla. Kalau sudah seperti ini, bagaimana caranya? Adalah kita kembalikan sekali aja. Kita kembalikan sekali. Kalau memang tidak mau, kita pilih lagi Gmailnya. Dan kemudian dari sini, ini agak loading ya. Intinya kita harus masuk ke inboxnya supaya kita mendapatkan yang ada verifikasi tadi. Nah, dia baru mau nih. Jadi kembali dulu, masuk lagi. Nah, di sini sudah ada satu inbox atau pesan masuk, yaitu berupa 617558. Nah, ini kita masukkan ke lanjutan tadi ya. Ada verifikasi email 617558, kemudian konfirmasi aja. Dan di sini kita tunggu dulu sejenak. Nah, di sini ternyata kata sandinya katanya kurang kuat. Kemudian kita masukkan sandi sudah, baru kita bikin next atau berikutnya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini karena memang ada kesalahan tadi ya di sandinya. Ini akan ada perbaikan kembali dan tentunya data-data ini tidak akan berubah. Jadi Anda bisa langsung aja berikutnya atau next aja. Namun pastinya akan meminta verifikasi kembali di SMS. Tapi kalau di email itu jarang meminta kembali. Kalau di SMS dia selalu up to date untuk meminta verifikasi kembali. Tapi sekali lagi kalau untuk di yang istilahnya untuk bagian daripada email tidak akan. Ini contohnya seperti ini, kita bisa coba dengan cara seperti ini. Maka akan kode gagal ya maksud kami. Lalu kemudian kita akan mendapatkan yang istilahnya kode baru. Kode baru itu baru Anda bisa masukkan dari yang ada di SMS Anda. Masukkan aja misalkan seperti ini. Baru kita konfirmasi. Nah, kalau dari email sekali lagi, jadi kalau email ini tidak akan berubah ya. Dengan cara memang kita cek dulu di inboxnya. Inbox kalau memang tidak ada, kita bisa menggunakan angka yang ada tadi di sini. Bisa copy juga sebenarnya sih harusnya nih. Oh, ternyata oh ya bisa ya. Kita salin, kemudian kita bisa masukkan. Kalau untuk dari inboxnya pasti akan sama aja. Di sini kita paste di sini, atau kita tempel di bagian sini. Kenapa tidak bisa ditempel? Kita tempel, kemudian selesai atau konfirmasi juga boleh. Nah, setelah seperti ini kita tunggu beberapa saat. Sandinya salah atau tidak kita tidak tahu. Kalau memang sandinya salah, maka dia akan kembali. Nah, kalau dilihat dari sini, posisinya sepertinya berhasil karena melakukan proses masuk ke iCloud. Kalau dilihat dari sini ya, posisinya ini berhasil nih. Coba kita tunggu beberapa menit kemudian, tentunya memang agak lama sih. Tapi yang jelas tidak sampai lama banget menitannya. Ini benar-benar kita buatkan sebisa mungkin sih secara live, artinya memang tidak kita potong-potong. Cuman masalah sandi tadi kita potong karena memang agak susah ya untuk memasukkan sandi. Untuk perihal itu pasti Anda bisa semua kalau menurut saya ya, atau menurut kami. Kita tunggu beberapa saat. Oke, dari sini sudah kita lihat ya, akun Apple selesai. Ini harus kita ingat bahwa akun kita memiliki seperti ini, SE iCloud 5. Selalu Anda ingat kalau perlu dicatat, dan sandinya juga kalau perlu dicatat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung bisa yang istilahnya untuk memasukkan iCloud kita. iCloud kita tadi sudah kita lihat ya. Apa tadi iCloud kita? Kita bisa perhatikan iCloud kita itu berada di bagian sini ya. Apple ini kita masukkan dulu. Apa ID iCloud kita? Yang tadi kita lupa juga ya. Ternyata ID Apple tadi apa? Kita bisa lihat di bagian sini ya. Nah di sini kita bisa lihat ya. Ini dia, SE iCloud 5@gmail.com. Ini harus kita masukkan SE, kemudian iCloud 5@gmail.com. Ini tinggal kita masukkan aja. Lalu kemudian kita isi kata sandinya. Kata sandinya tadi kami dapat seperti ini sih. Kalau tidak salah seperti ini. Terus kemudian kita isi tadi seperti ini. Coba kita pilih selesai. Apakah bisa?
Salah ya, harusnya pilih masuk ya. Kemudian kita coba ulang lagi, SE iCloud, kemudian iCloud 5 @gmail.com kemudian Anda isikan sandinya, kemudian sandinya kita isi. Kalau nggak salah seperti ini, kami juga lupa sih, soalnya asal bikin-bikin aja, kemudian masuk. Kita coba masuk ya, seperti apa, kita tunggu dulu beberapa saat karena masih loading. Nah, sepertinya berhasil. Lalu kalau sudah terverifikasi di bagian sini, maka akan ada tulisan email seperti tadi itu, dan emailnya tadi kepencet ya sama kita ya. Ini ada pengaturan, yang intinya adalah selesai aja. Intinya pada saat seperti ini kan, tadi seperti ini, langsung kita pilih di bagian ini selesai. Lalu kemudian cara ngetesnya adalah dengan cara kita buat supaya loadingnya selesai, dan kita bisa klik di bagian sini. Ini profilnya nih, sudah jelas nih, SE iCloud 5 kita, akun kita sudah ada. Kalau kita pilih di bagian sini maka keluar. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita bisa langsung download aplikasi. Dengan cara mengetesnya, misalkan kita coba cek WhatsApp. Ini memang posisinya lagi loading banget. Dan di sini kita coba pilih dapatkan. Lalu kemudian di bagian dapatkan ini akan ada diminta install, kemudian akan diminta untuk masukkan sandinya. Tadi sandinya adalah SE seperti ini ya, kalau saya tidak salah. Kemudian oke, kita bikin masuk, kita tunggu ya. Nah, kalau ada bunyi seperti itu, artinya ini benar-benar iCloud sudah berhasil, karena sudah berhasil mendownload di bagian sini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini wajib kata sandi itu diisi terus atau tidak. Misalkan iya setelah 15 menit itu boleh, atau tidak, itu hak Anda, terserah Anda yang enaknya seperti apa. Artinya kalau setiap mau download itu bisa diisikan terus atau tidak. Nah, di sini kan Anda sudah bisa perhatikan bahwa di sini sudah mulai jalan ya. Ini yang warna biru sudah mulai jalan. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya ini sudah benar-benar bisa, iCloud sudah masuk di handphone Anda. Dengan cara lagi kita ngecek adalah di bagian sini. Kita buka caranya seperti ini, buka pengaturan, kemudian di bagian atas Anda bisa perhatikan SE iCloud. Artinya memang dia sudah terverifikasi. SE iCloud 5 tuh secara otomatis di sini ya. Kalau keluar pun nanti akan minta sandi juga untuk menghapusnya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekali lagi ini benar-benar kalau sebenarnya sangat simpel, cuman kami tadi agak kesusahan pada saat kita membuat sandi. Anda juga pastinya akan bisa melakukan dengan cara yang sangat simpel banget, yaitu yang punya email atau tidak, Anda bisa langsung masukkan dengan cara dari App Store-nya. Itu yang menurut kami bisa Anda lakukan secara singkat. Nah, secara singkat lagi Anda bisa perhatikan sebentar lagi akan ada di sini downloadan daripada WhatsApp-nya. Ini sudah menginstal, kita tunggu beberapa saat, maka akan hilang warna hitamnya dan muncullah aplikasi WhatsApp yang benar-benarnya atau yang sebenarnya seperti ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa sedikit kita bahas dalam video ini, bagaimana cara membuat ID iCloud terbaru di tahun 2024. Mudahan Anda manfaatnya dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar channel kami bisa selalu berguna bagi Nusantara bangsa. Jangan lupa kalau Anda yang istilahnya memiliki pendapat atau komentar, boleh komentar di bawah, karena kita di sini sama-sama belajar. Sampai ketemu waktu, salam RK Official Store.